Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Karudin, mahasiswa Universitas Teknologi Madura, Fakultas Pertanian, program studi agribisnis. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil review jurnal internasional guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekonomi produksi pertanian. Sini saya akan mereview jurnal internasional tentang efisiensi ekonomi. Judul jurnal yakni efisiensi ekonomi produksi pisang di bawah kontrak pertanian di Pakistan tahun 2015. Latar belakang: pisang adalah buah yang paling penting di dunia, terutama di Pakistan. Pakistan adalah pemain utama dalam industri pisang. Di Pakistan menempati luas 349.000 hektar dengan total produksi dan produktivitas masing-masing 29,7 per hektarnya. 90% dari tanah ini terletak di provinsi Sindh di Asia Tenggara negara itu. Provinsi Sindh di Pakistan merupakan kontributor utama di bidang produksi pisang. Di Provinsi Sindh, Pakistan, budidaya komersial yang terbesar di distrik Hyderabad, Tahta, Khairpur, dan Nawabshah. Sekitar 87% areal pisang di Pakistan di Sindh, dan bagian provinsi ini rata-rata mencapai 82,03% dari total produksi pisang Pakistan selama 2004 sampai 2005. Tetapi mereka umumnya mengeluh sistem pemasaran yang rumit dan dari tanaman buah yang penting ini. Untuk menentukan efisiensi berbagai jenis pertanian, studi tentang ekonomi produksi berbagai tanaman diperlukan untuk memberi pedoman kepada produsen untuk mengadopsi pola tanam yang paling cocok. Berdampingan dengan produksi, tahap pemasaran juga penting. Di zaman sekarang, perluasan peran pemasaran sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pemborosan, karena fungsi ekonomi dan distribusi tidak diragukan lagi. Sangat pentingnya dengan produksi barang. Faktanya, karena tingginya persentase dari biaya distribusi yang dikeluarkan oleh mereka tidak menghasilkan keuntungan yang tinggi atau efisiensi di bidang pemasaran. Untuk metode penelitian, jurnal ini mengadopsi metode survei yang dilakukan dalam penelitian di Sindh dan daftar petani yang memproduksi pisang. Aspek utama pertanian seperti organisasi pertanian, pola tanam, area tanam pisang, lokasi pertanian, dan lain-lain. Sampel penelitian ini yakni 60 petani pisang dipilih dari daftar ini melalui teknik random sampling, dan juga membagikan kuesioner komprehensif yang berisi tentang pola penggunaan lahan, luas tanam pisang, sarana irigasi, standar budidaya, aspek kuantitatif dan kualitatif pengguna input, harga berbagai input saat diperoleh, hasil yang diperoleh, harga pisang yang dijual waktu yang berbeda, cara tarif yang berlaku di daerah untuk berbagai jenis tenaga kerja, untuk pekerjaan pertanian berbeda biaya pemasaran yang dikeluarkan, dan masalah yang dihadapi oleh petani selama proses produksi disiapkan dan diuji sebelum finalisasi. Untuk merekam wawancara dengan pengusaha terpilih petani pisang, data tertentu dikumpulkan dari sumber sekunder termasuk publikasi pemerintah dan catatan resmi. Dengan demikian, data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan sumber-sumber sekunder merupakan bahan untuk penelitian. Setiap responden diwawancari setelah masa produksi untuk tujuan tersebut. Tujuan penelitian yakni 1. Untuk mempelajari status sosial ekonomi petani pisang penghasil di bawah kontrak pertanian. 2. Yakni untuk menguji struktur biaya dan pengembalian dalam produksi pisang.
Ketiga, untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh petani kontrak di bawah kontrak pertanian pisang dan menyarankan langkah-langkah kebijakan yang tepat. Untuk hasil dari review jurnal internasional, yakni memperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap petani pisang terpilih di daerah studi rata-rata menghabiskan jumlah 2.133,4 termasuk pemuatan dan untuk transportasi yakni 4.500.000 masing-masing untuk pembongkaran di wilayah studi. Total biaya produksi yakni bisa dilihat dari PPT dan masing-masing pada biaya tetap, biaya tenaga kerja, input modal, dan biaya pemasaran masing-masing di wilayah studi. Dan pisang memperoleh rata-rata 143 gundukan dan petani pendapatan yakni 1.750 gundukan rata-rata, dan per as diperoleh 25.250 yang diperoleh oleh petani pisang. Jadi petani pisang rata-rata per hektar yang diperoleh selama studi yakni 91.669 pendapatan bersih yakni 25.250, pendapatan kotor yakni 158. Total pengeluaran di wilayah studi, pendapatan kotor rata-rata petani pisang terpilih dengan pendapatan bersih per hektar memperoleh 91.669 dan total pengeluaran yakni, sehingga mereka memiliki rasio input output 1:0,57 dari penanaman pisang di wilayah studi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya.